Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana step by step untuk melakukan proses deployment untuk mendapatkan Microsoft 365 A1 for Education yang gratis untuk bisa digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan. Baik, untuk memulai kita bisa membuka web browser. Kemudian kita buka laman microsoft.com. Nanti akan secara otomatis diarahkan ke ID karena kita berada di Indonesia. Kemudian untuk mencari fitur A1 for Education, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Pada bagian pendidikan ini ada link yang menuju ke Office 365 untuk sekolah. Jadi ini silakan diklik. Kita akan mendapatkan informasi yang seperti ini. Dapatkan Office 365 gratis untuk seluruh sekolah Anda. Tingkatkan kolaborasi sekolah dan kelas dengan alat produktivitas gratis. Verifikasi bahwa Anda merupakan lembaga akademik yang terakreditasi agar dapat memperoleh manfaat penawaran ini. Sebelum memulai, kita bisa membaca sedikit ulasan tentang Microsoft 365. Baik yang tipe A1, A3, atau A5 dengan masing-masing keterangan, harga, dan fitur yang disediakan. Di sini ada dua layanan untuk pelajar dan untuk pengajar dan staff. Kita bisa lihat, kita scroll ke bawah, ada aplikasi Office yang disediakan dan layanan, kemudian manfaat, manfaat yang bisa didapatkan. Khusus untuk yang A1 for Education, manfaat bagi pelajar adalah salah satunya nanti untuk kapasitas email dengan menggunakan Outlook nanti kurang lebih sekitar 50 GB. Kemudian ada Teams ya. Kemudian ada OneNote atau buku catatan digital. Kemudian ada Microsoft Form, ada Microsoft Suite, dan penyimpanan cloud ya yang tidak terbatas atau unlimited. Oke, di sini ada referensi ke nomor 2. Ya, jadi penyimpanan cloud pribadi tak terbatas untuk paket langganan 5 pengguna atau lebih yang memenuhi syarat, atau 1 TB per pengguna jika kurang dari itu. Microsoft akan menyediakan penyimpanan awal OneDrive for Business sebesar 1 TB per pengguna yang dapat ditambah hingga 5 TB per pengguna oleh admin. Nah, ini ada beberapa persyaratan dan ketentuannya mengenai kapasitas OneDrive. Oke, kemudian untuk pengajar dan staff, ini kita juga bisa melihat aplikasi Office yang disediakan, kemudian layanan dan manfaat. Ya, manfaat. Nah, ini bisa kita baca. Oke. Ya, saya kira cukup lengkap ya untuk paket A1 yang for Education. Karena gratis ya, saya kira cocok untuk digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Oke, langsung saja setelah kita baca informasi mengenai paket Microsoft 365 A1 for Education, kita bisa memulainya secara gratis. Bapak Ibu cukup melakukan klik mulai secara gratis. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Oke, seperti ini. Ini adalah halaman awal. Jadi ada informasi selamat datang, mari berkenalan. Kita sekarang berada di Indonesia. Kemudian ada beberapa isian yang harus kita lengkapi ya. Oke. Ya, jadi ini ya data-data yang harus kita siapkan. Pastikan negaranya terpilih Indonesia, kemudian nama awal atau nama depan ya dan nama belakang. Kemudian alamat email.
Ini silakan dituliskan alamat emailnya. Kebetulan ini saya gunakan yang email guruinovatif.com. Oke, kemudian nomor telepon ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan kita gunakan untuk proses istilahnya request ya ke pihak Microsoft untuk segera diberikan lisensi untuk A1 for Education. Kemudian nama sekolahnya jangan lupa. Kemudian untuk jumlah personil atau orang, baik itu siswa maupun guru dan staf, ini silakan diperkirakan berapa jumlahnya. Setelah itu kita bisa klik berikutnya. Oke, pada halaman ini kita harus mengisikan data ID pengguna kita ya. Kita bisa isikan nama, kemudian perusahaan Anda yaitu sekolah kita ya. Misalnya saya SMKN 1 Duruk Sampean, dan nanti pasti ada akhiran .onmicrosoft.com. Ini nanti akan diperiksa oleh Microsoft apakah sudah pernah digunakan atau belum. Oke, kalau sudah lolos, kita selanjutnya bisa mengisikan password ya. Kemudian konfirmasi lagi untuk password atau kata sandinya. Harus sama ya. Oke, kalau sudah nggak ada masalah, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita klik buat akun saya. Oke, kita klik. Oke, ada notifikasi seperti ini, kita bisa menyimpan data akun kita atau tidak ya. Ini disarankan untuk disimpan saja biar tidak lupa. Selanjutnya, buktikan Anda bukan robot. Ini kita harus ngetikkan nomor untuk dikirimi SMS ya nanti oleh Microsoft. Oke, kita klik, kemudian kita coba lihat di handphone kita apakah sudah ada masuk SMS atau belum. Oke, saya sudah mendapatkan kodenya, saya ketikkan, kemudian klik berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses validasi. Ya, ini kita sudah berhasil ya Bapak Ibu sekalian. Ini penting, jadi kita harus menyimpan info ini supaya nanti suatu saat kita butuhkan kita nggak kerepotan ya. Pastikan untuk menyimpan halaman masuk dan ID pengguna Anda. Ini silakan disimpan misalnya di sebuah notepad boleh ya, nanti silakan disimpan. Nah, ini saya contohkan seperti ini cara menyimpannya. Oke. Ya. Oke, setelah itu Anda sudah siap. Kita klik. Oke. Selamat datang di Office 365 Education. Oke, ya. Selanjutnya kita klik tombol berikutnya. Kemudian di sini ada isian nama domain. Kita bisa isikan nama domain sekolah kita ya. Saya contohkan smkn1duruksampean.schh.id. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Sekolahnya atau lembaganya harus sudah mempunyai domain sekolah yang resmi. Kemudian klik gunakan domain ini. Oke, selanjutnya kita harus melakukan verifikasi bahwa Anda adalah pemilik domain ini. Nanti silakan Bapak Ibu login ke cPanel website sekolah masing-masing untuk masukkan TXT dan MX ya. Biasanya di menu DNS Management ya. Jadi setelah ini kita bisa login ke cPanel. Oke, berikutnya akan saya percepat saja ya Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya. Jadi intinya Bapak Ibu bisa mengcopy informasi TXT dan MX yang sudah disediakan oleh Microsoft untuk kemudian dimasukkan ke DNS Management di cPanel website Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oke. Atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan template yang sudah disediakan oleh penyedia layanan web hosting. Biasanya ini sudah dilengkapi dengan template Google Suite ataupun Microsoft 365 yang langsung bisa kita pilih kemudian kita aktifkan. Ya, misalnya seperti ini yang Microsoft 365, tinggal kita save,
maka nanti secara otomatis settingan pada domain dan website kita akan secara otomatis sudah terkoneksi dengan Microsoft 365 begitu. Oke, selanjutnya kita close dan kita bisa lanjut ke proses yang selanjutnya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa sampai dengan posisi ini Bapak Ibu telah berhasil mendapatkan akun Microsoft 365 A1 for Education. Cuman masih versi trial atau uji coba yang tentu saja memiliki beberapa keterbatasan. Jadi meskipun proses verifikasi domain tadi belum selesai, kita bisa cek bahwa di menu produk Anda, Bapak Ibu bisa periksa bahwa kita telah diberikan akses untuk Office 365 A1 untuk pelajar yang versi uji coba sejumlah 5.000 akun ya yang sudah bisa kita manfaatkan dengan masa aktif selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Ini saya membuatnya atau deploy-nya bulan Juni 2020. Kemudian untuk pengajar dan staff ini juga 5.000 yang sudah terpakai satu akun sebagai admin tadi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali lagi ke proses verifikasi domain. Jika Bapak Ibu telah merasa melakukan proses setting TXT dan MX sudah sesuai dengan prosedur, maka selanjutnya saya sarankan untuk melakukan proses logout atau keluar terlebih dahulu dari akun Office 365 yang proses deployment tadi. Selanjutnya login kembali ya menggunakan akun tersebut, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik tombol masuk. Oke, bisa disimpan saja. Ini juga bisa diaktifkan atau bisa dinonaktifkan. Kita klik ya. Oke, kita close, kita tutup saja. Kemudian ya, di bagian menu admin ya Bapak Ibu silakan bisa masuk ke bagian admin. Kemudian kita bisa langsung masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih submenu domain. Nah, di situ kita lanjutkan lagi pekerjaan yang tadi belum selesai, yaitu proses verifikasi domain. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita tinggal klik tombol lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian ini apa ini ya? Nah, jika masih ada informasi seperti ini, tidak apa-apa ya, langsung diklik lanjutkan saja. Kemudian ya, penyiapan domain telah selesai. Jadi artinya kita telah berhasil memverifikasi bahwa domain yang tadi kita masukkan telah terverifikasi oleh Microsoft. Oke, jadi selanjutnya kita tekan tombol selesai dan kita bisa melakukan proses request atau deployment untuk akses lisensi Microsoft 365 A1 for Education yang unlimited. Jadi sementara ini masih versi trial. Yang tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa masa aktifnya adalah 6 bulan. Oke, ini bisa kita periksa. Ya, ini ya di menu penagihan, kemudian produk Anda ya. Kita cek lagi sekali lagi bahwa akun kita yaitu Microsoft 365 A1 for Education untuk lembaga sekolah kita, misalnya ini SMKN 1 Duduk Sampean, ini telah terverifikasi domainnya. Kalau tadi sebelumnya adalah masih belum terverifikasi, sekarang sudah dengan keterangan masih versi uji coba gitu.
Oke, sementara sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Untuk video saya yang selanjutnya, saya akan membahas untuk melanjutkan proses request ke Microsoft untuk bisa mendapatkan lisensi unlimited untuk Microsoft 365A1 for Education. Dukung Masdin Media dengan cara klik subscribe, aktifkan loncengnya untuk menerima informasi terupdate dari Masdin Media. Klik like, kemudian share jika informasi dirasa bermanfaat. Sampaikan pertanyaan, saran, atau apapun pada kolom komentar. Masdin Media, sharing, caring, and educating.